wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik 10 IPA 4. Kembali lagi di pembelajaran biologi hari ini. Sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Namun sebelum kita memulai pelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Selesai. Materi keanekaragaman hayati ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua, keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, ancaman keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, adik-adik, bicara mengenai keanekaragaman hayati, sebetulnya itu sudah sangat tidak asing untuk kita. Karena apa? Ketika kalian sudah keluar rumah, itu pasti menemukan banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada. Nah, tapi apa kalian sudah tahu yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang bisa dilihat berdasarkan ciri-ciri yang kita ketahui. Nah, jika kita menemui individu dengan ciri-ciri yang berbeda, dengan jumlahnya yang banyak, maka menandakan keanekaragaman hayati yang ada ini juga semakin tinggi. Dan begitu pula sebaliknya. Jika ciri-ciri pada individu ini semakin berkurang, otomatis menandakan keanekaragaman hayati yang ada ini juga tidak banyak. Kemudian, secara umum keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 macam, yakni ada keanekaragaman tingkat gen, kemudian keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama kita bahas adalah keanekaragaman tingkat gen. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan karena adanya variasi gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Nah, untuk yang lupa pengertian dari gen, ayo dibuka lagi bukunya supaya tahu. Jadi, kenapa bisa terjadi keanekaragaman tingkat gen ini? Ternyata salah satu faktornya ini bisa melalui hibridisasi atau perkawinan silang maupun melalui budidaya. Bisa budidaya secara sengaja maupun tidak, misalnya terbawa oleh hewan, oleh angin, seperti itu. Nah, untuk keanekaragaman tingkat gen ini sebetulnya cukup mudah dikenali, karena meskipun mereka ini bervariasi, tapi nama ilmiah serta morfologi atau bentuknya ini tidak terlalu berbeda jauh. Nah, kemudian kita sebut keanekaragaman hayati tingkat gen ini sebagai varietas. Jadi sudah tahu ya tentang keanekaragaman tingkat gen ini. Jadi keanekaragaman tingkat gen ini masih satu spesies, namun memiliki varietas yang berbeda. Nah, untuk memudahkan, silahkan dilihat contohnya. Pertama ada keanekaragaman tingkat gen pada kucing. Bisa kita lihat ya, hanya varietasnya saja yang berbeda. Misalnya ada kucing jenis Persia, kucing jenis Angora, seperti itu. Kemudian bisa dilihat juga pada pisang. Pisang kan ada macam-macam ya. Ada pisang kepo, ada pisang ambon, ada pisang raja nangka. Kemudian pada mangga juga begitu. Ada mangga arum manis, ada mangga gadung, ada mangga madu. Nah, ini tuh menunjukkan tingkat keanekaragaman pada gen. Jadi hanya penampilan morfologinya saja yang mungkin sedikit berbeda, meskipun tidak terlalu mencolok. Kemudian yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Nah, di tingkat jenis atau spesies ini perbedaan gennya ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat.
Untuk ciri-ciri fisik hampir sama, namun kalau diteliti lebih jauh ternyata ini banyak sekali perbedaannya meskipun kelihatannya sama. Seperti contohnya pada kelompok tumbuhan palem-paleman antara kelapa, pinang, aren, sawit. Kalau kita lihat dari jauh, mungkin penampakan dari kelompok tumbuhan palem ini hampir sama. Namun kalau dari dekat, oh ternyata ada bedanya. Mulai dari daun, batang, bahkan nama ilmiahnya juga berbeda satu sama lain. Kemudian kelompok hewan dari genus Panthera ada harimau, singa, macan tutul, dan jaguar. Nah, ciri-ciri fisiknya kan hampir sama ya pada keempat hewan ini. Namun, ternyata meskipun genusnya sama, spesiesnya tuh berbeda. Oke, kita lihat di contoh slide selanjutnya. Nah, keanekaragaman tingkat jenis pada genus Panthera bisa dilihat ya. Itu bedanya singa, harimau dengan macan tutul. Kemudian di bawahnya keanekaragaman tingkat jenis pada kelompok palem-paleman ada aren, ada kelapa, dan ada pohon pinang. Jadi sudah tahu ya, kalau keanekaragaman tingkat spesies ini berarti memang spesiesnya yang sudah berbeda karena ilmiahnya tidak sama. Selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini terjadi akibat perbedaan letak geografis, sehingga nantinya ini mempengaruhi kondisi di kawasan tersebut, juga mempengaruhi isi dari kawasan tersebut. Makanya nanti bisa terbentuk berbagai macam ekosistem. Nah, di keanekaragaman tingkat ekosistem ini antara komponen biotik dan abiotik ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga nantinya akan menyebabkan flora dan fauna yang ada di kawasan tersebut akan bervariasi. Baik, kita masuk ke contohnya supaya lebih mudah. Nah, pertama ada ekosistem hutan hujan tropis. Di ekosistem hutan hujan tropis ini banyak ditumbuhi beragam fauna, flora, seperti contohnya liana, tumbuhan epifit, dan ada banyak sekali hewan seperti kera, kemudian mamalia tubuh besar. Karena memang kondisi geografisnya yang mendukung dengan curah hujan yang tinggi, maka terlihat sekali kan dari gambar bahwa di ekosistem hutan hujan tropis ini sangat lebat dan hijau. Kemudian ada ekosistem hutan konifer, ini didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara. Nah, terlihat kan di gambar itu memang didominasi oleh pohon cemara dan pinus. Kemudian di ekosistem hutan konifer ini hewan yang sering ditemui adalah dari kelompok beruang. Kemudian komunitas padang rumput di kawasan ini itu biasanya banyak terdapat di wilayah yang kering dengan ketinggian sekitar 4000 mdpl. Kemudian karena namanya padang rumput, otomatis dominasinya oleh rumput-rumputan. Kemudian di ekosistem padang rumput ini bisa kita temui banyak sekali mamalia besar, baik karnivora maupun herbivora. Kemudian yang selanjutnya adalah ekosistem gurun, di mana ekosistem gurun ini karena memang cuacanya yang sangat mencolok antara siang dan malam hari, maka tumbuhan yang banyak tumbuh di sini itu dari kelompok xerophyt seperti kaktus. Kemudian curah hujan di ekosistem gurun ini juga sangat jarang sekali. Untuk hewannya bisa kita jumpai beberapa reptil dan mamalia kecil. Nah, kemudian keanekaragaman hayati Indonesia, yang kita tahu bahwa kondisi geografis Indonesia ini mendukung sekali untuk tumbuh berbagai macam flora, kemudian berkembang berbagai macam fauna, baik fauna langka, fauna endemik.
kita bisa menemui berbagai macam yang di negara lain belum tentu ada. Baik, kita simak penjelasan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, untuk floranya di Indonesia ini itu adalah kelompok flora Indomalaya. Jadi meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Jadi memang beberapa ada kemiripan. Karena memang kelompoknya flora Indomalaya. Kemudian sering juga disebut sebagai kelompok flora Malaysiana. Nah, hutan di Indonesia ini memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan tinggi. Jumlah ini kira-kira setengah dari seluruh spesies tumbuhan di bumi. Bisa kita bayangkan, Indonesia saja memiliki setengah dari seluruh spesies di bumi. Jadi betapa banyaknya keanekaragaman hayati yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu penting kita untuk mulai saat ini sampai seterusnya menjaga supaya keanekaragaman hayati kita itu tetap terjaga dan biodiversitasnya harus tetap berkembang sampai nanti. Kemudian selain flora ini juga ada pembagian fauna. Nah, ternyata di Indonesia ini untuk pembagian fauna ini terbagi menjadi 3 wilayah. Mengapa demikian? Karena setelah diteliti oleh Alfred Russel Wallace, ternyata antara wilayah bagian barat dan timur Indonesia ini tuh memiliki perbedaan, sehingga akhirnya dikelompokkan menjadi wilayah Wallacei, menjadi kawasan Indonesia Barat dan Timur. Kemudian selanjutnya Weber memisahkan lagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia Barat, Peralihan, dan Timur. Di kawasan Indonesia Barat ini meliputi kawasan Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Jawa. Nah, faunanya ini memiliki tipe oriental. Di garis Wallace-nya ini terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan Bali dengan Lombok. Nah, kemudian untuk kawasan fauna Indonesia Barat ini ternyata juga memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, kita bisa menemui banyak sekali mamalia berukuran besar di wilayah kawasan Indonesia Barat. Kemudian ada juga berbagai jenis kera dan berbagai jenis ikan air tawar. Nah, di kawasan Indonesia Barat atau Asiatis ini, kita hanya menemui sedikit burung yang berwarna. Namun banyak burung yang memiliki suara merdu dengan ukuran kecil sampai sedang. Ada banyak reptil di kawasan Indonesia Barat. Kemudian ada pula fauna endemik seperti badak berjola 1, burung merak, jalak Bali, dan orangutan. Kemudian untuk binatang berkantung kita tidak bisa menemui di kawasan Indonesia Barat. Itu ciri khas dari fauna Indonesia bagian barat. Kemudian kawasan Indonesia Peralihan. Nah, kawasan Indonesia Peralihan ini meliputi wilayah seperti Maluku, Timor, Sulawesi, Sumbawa, Sumba, dan Lombok. Nah, wilayah ini kan berada di antara garis Wallace dan Weber. Otomatis, beberapa fauna yang ada di dalamnya ini memiliki gabungan ciri-ciri antara kawasan Indonesia Barat dan kawasan Indonesia Timur. Ciri-ciri dari fauna perairan ini pertama, yang sudah tadi saya sebutkan, mirip dengan tipe dari kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kemudian ada binatang dari sisa hewan purba, yaitu komodo. Kemudian ada juga hewan endemik, contohnya komodo itu tadi, dan burung maleo, kuskus, babi rusa, anoa. Nah, ini merupakan contoh fauna yang ada di kawasan Indonesia Peralihan. Kemudian kawasan Indonesia Timur ini didominasi oleh tipe fauna australis.
dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi wilayah seperti Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri dari fauna di kawasan Indonesia Timur ini ada binatang berkantung seperti kanguru. Kemudian untuk mamalianya ini kebanyakan berukuran kecil seperti walabi dan posum. Kemudian kita hanya menemui sedikit jenis ikan air tawar. Kemudian di kawasan Indonesia Timur ini banyak sekali ditemui burung yang berbulu indah dan warnanya beragam seperti cendrawasih. Nah, kemudian ancaman keanekaragaman hayati. Ada beberapa ancaman yang menjadi penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, hilangnya habitat dan terjadi fragmentasi habitat. Habitat ini bisa hilang karena apa sih? Bisa jadi karena faktor manusia dan juga faktor alam. Faktor manusia nanti akan kita bahas di bawah. Dan kalau faktor alam, ini memang karena seperti bencana alam, nah itu bisa menyebabkan hilangnya habitat. Kemudian, fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat ini juga menjadi salah satu ancaman berkurangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Jika fragmentasi habitat ini terus berlanjut, otomatis wilayah habitat yang ada ini lama-kelamaan akan semakin mengecil. Jika seperti itu, nantinya keanekaragaman hayati yang ada juga semakin berkurang. Nah, kalau berkurang, tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan akan hilang. Kemudian terjadi introduksi spesies, yaitu masuknya spesies baru yang menggantikan spesies lama. Seperti contohnya ya, sekarang kan sudah ditemukan banyak varietas-varietas tumbuhan unggulan seperti padi unggul. Nah, itu kan nanti lama-kelamaan akan menggantikan spesies padi yang sudah lama ada. Nah, hal ini ditakutkan jika suatu saat masih berlanjut, maka spesies padi yang lama ini akan hilang dan digantikan dengan varietas padi yang baru. Degradasi habitat ini merupakan kerusakan habitat yang bisa disebabkan oleh polusi, hujan asam, dan efek rumah kaca. Nah, jika terjadi secara terus-menerus, nantinya ini akan menyebabkan hilangnya banyak sekali flora dan fauna yang ada. Karena memang jika terus-menerus diberikan kondisi yang tidak sesuai, maka mereka ditakutkan tidak mampu untuk survive, sehingga mengakibatkan mereka akan mati. Kemudian, eksploitasi secara berlebihan ini juga menjadi ancaman hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, yang kita tahu, sering sekali kan mendengar kasus eksploitasi berlebihan seperti yang beberapa waktu lalu, penyelundupan bayi lobster. Nah, itu kan salah satu eksploitasi secara berlebihan. Bayi lobster yang belum waktunya untuk dipanen sudah diselundupkan dengan harga yang lebih murah. Padahal jika menunggu waktu panen, itu kan sudah waktu yang pas untuk mereka diperjualbelikan hingga bisa beranak pinak lagi. Nah, jika dijual terlebih dahulu, maka kan jumlah spesies di alam akan semakin sedikit dan nanti mengancam keberadaan mereka. Kemudian industrialisasi kehutanan dan perikanan. Nah, pengubahan kawasan hutan dan laut menjadi industri ini juga bisa mengancam keberadaan keragaman hayati di Indonesia. Bayangkan saja kawasan hutan yang sangat banyak sekali keanekaragaman hayati kemudian digantikan dengan kawasan industri, berapa ribu flora dan fauna yang dimatikan untuk membangun kawasan industri tersebut. Sungguh sangat disayangkan ya kalau membangun industri, namun dengan memanfaatkan kawasan yang seharusnya jangan sampai kawasan itu kita ubah menjadi
kawasan industri. Kemudian perubahan iklim global juga menjadi penyebab utama usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, ini tuh ada dua. Yang pertama melalui konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ ini kita melakukan pelestarian dengan dilakukan di habitat aslinya. Jadi, pelestarian flora dan fauna ini tetap dilakukan di habitat aslinya, namun dengan pengawasan secara ketat. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Kerinci, dan lain sebagainya. Kemudian untuk konservasi ex situ ini usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi dengan memindahkan flora dan fauna yang terancam tersebut di luar habitat aslinya. Nah, adanya konservasi in situ maupun ex situ ini bisa dilakukan dilihat dari kondisi flora dan fauna yang akan dikonservasi. Apakah nantinya itu setelah diteliti lebih baik diletakkan di in situ, ataukah dengan dibantu ex situ ini ternyata hasilnya lebih baik. Contoh dari konservasi ex situ ini ada Kebun Raya Purwodadi yang dekat dengan sekolah kalian. Atau pasti kalian sudah pernah ke sana, pasti kan melihat banyak sekali flora di sana, kan? Nah, itu contoh dari konservasi situ. Ada Kebun Binatang Surabaya, Kebun Raya Bedugal, dan lain sebagainya. Jadi, itu keanekaragaman hayati yang bisa saya sampaikan. Nantinya silahkan kalian kerjakan LKS-nya setelah menyimak video ini, dan bisa dibantu oleh penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.